Hai guys, selamat datang di Cerita Bunga. Klik subscribe sekarang, biar kalian selalu update cerita aku ya. Sudah siap kan? Yuk, langsung meluncur ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang masih rimbun oleh pepohonan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Joko. Joko dikenal sebagai anak yang tak bisa diam. Hobinya unik. Ia sangat gemar memukul beduk masjid setiap kali selesai menunaikan sholat. Baginya, setiap benda di sekitarnya adalah alat musik. Mulai dari kaleng bekas, pagar bambu, hingga meja kayu, semuanya bisa ia sulap menjadi irama lagu yang merdu. Suatu sore yang tenang, Joko duduk di halaman rumah bersama kakek dan neneknya. Sambil menikmati semilir angin, tangannya tak berhenti menepuk-nepuk bangku kayu tempat ia duduk. Tak tek tak tek, bunyi itu bersahut-sahutan. Melihat tingkah cucunya, sang nenek menghentikan kunyahannya pada sirih dan menatap Joko dengan serius. Joko, berhentilah mengetuk-ngetuk benda jika hari sudah mulai gelap. Di desa ini, ada larangan lama. Siapa yang suka mengetuk benda di malam hari, ia akan didatangi oleh Medi Tretek. Joko hanya nyengir. Ia hanya mengiyakan sekadarnya. Di dalam hatinya, ia sama sekali tidak percaya. Baginya, itu hanyalah dongeng orang tua untuk menakuti anak kecil agar segera tidur. Beberapa hari kemudian, kakek dan neneknya berpamitan untuk pergi bertakziah ke rumah tetangga yang letaknya cukup jauh. Joko tinggal sendirian di rumah. Awalnya, ia asyik membuat layangan dari bambu dan kertas minyak. Namun, saat layangan itu baru saja jadi, gerimis mulai turun membasahi bumi. Suasana menjadi sepi. Di zaman itu, belum ada televisi atau radio sebagai hiburan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu minyak atau lampu teplok yang bergoyang tertiup angin dari celah jendela. Karena bosan, Joko merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk. Tanpa sadar, jemarinya mulai beraksi. Ia menepuk-nepuk pinggiran kasur dan dinding kayu di dekat bantalnya. Tek, tek, tek. Hujan semakin deras di luar. Tiba-tiba hembusan angin kencang masuk melalui celah jendela, membuat api di lampu minyak itu bergetar hebat lalu padam. Ruangan seketika menjadi gelap gulita. Joko merasa malas untuk mencari korek api. Ia justru membuka jendela kamarnya lebar-lebar agar sedikit cahaya bulan dan udara dingin bisa masuk. Ia kembali berbaring, mencoba memejamkan mata di tengah suara rintik hujan. Dalam kantuknya yang mulai berat, telinga Joko menangkap suara aneh. Tek, tek, tek. Joko terbangun. Ia diam sejenak, namun suara itu hilang. Ia menganggap itu hanya suara air hujan yang jatuh ke atap. Namun, saat ia mulai terlelap lagi, suara itu kembali muncul. Kali ini, lebih berirama dan terasa lebih dekat. Tek, 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 tak, tek. Bulu kuduk Joko meremang. Ia membuka matanya lebar-lebar. Dalam remang cahaya dari jendela, ia melihat ada sesuatu yang bergerak di langit-langit kamarnya. Sesuatu yang hitam, besar, dan menyeramkan. Joko membeku. Tubuhnya seolah terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Kilat menyambar di luar, menerangi seluruh isi kamar dalam sekejap. Pada detik itulah, Joko melihat sosok yang mengerikan. Di atap kayu kamarnya, menempel sebuah makhluk dengan posisi merayap seperti cicak. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah hingga hampir menyentuh wajah Joko. Wajah makhluk itu aneh. Jari-jarinya panjang dengan kuku-kuku yang meruncing tajam. Tek, tek, tak. Suara itu ternyata berasal dari ketukan kuku-kuku panjang makhluk tersebut yang mengetuk kayu atap setiap kali ia bergerak. Itulah Medi Tretek. Ia datang bukan untuk bermain, melainkan memenuhi panggilan dari suara ketukan yang dibuat Joko sebelumnya. Beberapa jam kemudian,
kakek dan nenek Joko pulang. Mereka mendapati pintu jendela terbuka dan Joko sudah meringkuk di bawah selimutnya. Tampak tertidur sangat nyenyak, atau mungkin terlalu takut untuk bangun. Keesokan harinya, tak ada yang aneh pada diri Joko secara fisik. Namun, warga desa menyadari satu perubahan besar. Joko tak lagi mau memukul bedug setelah sholat. Ia juga tak pernah lagi memukul-mukul bangku, meja, atau benda apapun yang bisa mengeluarkan suara ketukan. Jika ada yang bertanya kenapa, Joko hanya akan terdiam dan menatap langit-langit ruangan. Ia telah belajar dengan cara yang paling mengerikan, bahwa di balik keheningan malam, ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu dipanggil. Kisah yang dialami oleh Joko bukan sekadar cerita hantu untuk menakuti anak-anak, melainkan sebuah pengalaman yang kaya akan nilai budaya dan etika perilaku. Berikut adalah pesan dan pembelajaran yang bisa dipetik. 1. Menghormati adab dan kearifan lokal. Setiap tempat memiliki aturan tidak tertulis atau pamali yang diwariskan turun-temurun. Meskipun terkadang terdengar tidak masuk akal secara logika modern, pesan tersebut biasanya mengandung ajakan untuk menghormati waktu dan suasana. Kita sebaiknya menghormati tradisi dan nasihat orang tua, bukan karena takut pada hantunya, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap norma yang berlaku di lingkungan tersebut. 2. Pentingnya menjaga ketenangan di waktu malam. Secara praktis, larangan mengetuk-ngetuk benda di malam hari bertujuan agar tidak mengganggu ketenangan orang lain yang sedang beristirahat. Malam adalah waktu untuk transisi menuju ketenangan, bukan untuk membuat kebisingan. Belajar untuk peka terhadap situasi dan waktu. Ada waktu untuk bermain di siang hari, dan ada waktu untuk tenang serta mawas diri di malam hari. 3. Bahaya dari sifat meremehkan alias egoisme. Joko merasa dirinya lebih tahu dan menganggap nasihat neneknya hanyalah dongeng belaka. Sifat meremehkan inilah yang akhirnya membawanya pada pengalaman traumatis. Jangan menutup telinga dari peringatan orang lain hanya karena kita merasa lebih pintar atau merasa hal tersebut tidak logis. Kerendahan hati untuk mendengarkan seringkali menyelamatkan kita dari masalah. 4. Konsekuensi dari setiap perbuatan. Dalam cerita ini, Midi Tretek muncul sebagai jawaban atas tindakan Joko. Apa yang Joko tanam berupa ketukan. Kemunculan makhluk itulah yang ia tuai. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Kita harus siap bertanggung jawab atas apa yang kita mulai, terutama jika kita sudah diperingatkan sebelumnya. 5. Trauma sebagai guru yang keras. Perubahan perilaku Joko di akhir cerita menunjukkan bahwa pengalaman langsung seringkali menjadi guru yang paling efektif. Meski terkadang menyakitkan, terkadang kita baru bisa berubah setelah mengalami sendiri akibat dari kesalahan kita. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami trauma terlebih dahulu. Teman-teman, itulah cerita yang aku siapkan untuk hari ini. Menurut kalian, apakah Midi Tretek benar-benar nyata? Tapi yang pasti, ketenangan malam adalah ruang bagi hal-hal yang tidak terlihat. Jangan sesekali mengusik kesunyian jika tidak ingin kesunyian itu berbalik menyapamu. Selamat istirahat semuanya. Ingatlah, Midi Tretek datang karena Joko menjawab kesunyian malam dengan ketukan. Jadi, saat kamu mulai mendengar suara aneh di atap atau dinding saat hendak tidur, cara terbaik adalah tetap diam, berdoa, dan abaikan. Jangan pernah mencoba membalas ketukan itu.